Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Is Aisyah Hadiah di kelas PKN. Para peserta didik, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kita akan mempelajari materi bab 6, yaitu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Subpokok bahasan yang akan kita bahas adalah makna persatuan dan kesatuan bangsa. Peserta didik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu persilahkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Negara Indonesia adalah negara besar yang harus kita banggakan. Indonesia adalah sebuah bangsa dan wilayah yang luas, kekayaan alamnya melimpah, kemudian memiliki keanekaragaman budaya, suku, bangsa. Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman yang dipersatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para peserta didik, konsep dasar dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa, jika dianalisis dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa itu terdapat sejumlah konsep dasar, yaitu diantaranya persatuan, kemudian kesatuan, kemudian bangsa, integrasi nasional, kemudian nasionalisme, dan patriotisme. Konsep persatuan bangsa Indonesia. Apa konsepnya? Yaitu persatuan. Secara sederhana berarti gabungan dari beberapa bagian menjadi satu. Atau dengan kata lain, disatukan bermacam corak ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Konsep kesatuan bangsa. Konsep kesatuan bangsa yaitu bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka. Oleh karena itu, persatuan bangsa harus terus dibina. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yaitu suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kemudian kesentosaan dan kejayaan. Sedangkan konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Itu konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Selanjutnya, Astagatra Wawasan Nusantara. Ya, Astagatra Wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara merupakan suatu konsep dalam cara pandang dan pengaturan
yang mencakup segenap aspek kehidupan bangsa yang disebut Astagatra. Astagatra atau 8 gatra atau aspek yang meliputi Trigatra berupa posisi dan letak geografis, kemudian keadaan dan kekayaan alam, dan jumlah penduduk. Selanjutnya, Pancagatra. Pancagatra itu terdiri dari ideologi, kemudian politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Karakteristik negara Indonesia. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, ya, karakteristik negara Indonesia ini terdiri dari pertama, negara kepulauan, yaitu suatu wilayah lautan yang di dalamnya pulau-pulau besar maupun kecil. Kedua, konsep utamanya adalah menunggalnya wilayah laut, darat, dan udara. Kemudian yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan pelengkap. Keempat, laut merupakan bagian tak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau. Ya. Baik, kita lanjutkan. Perwujudan Kepulauan Nusantara. Perwujudan Kepulauan Nusantara yang pertama adalah bahwa keutuhan wilayah Indonesia, ya, dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah. Ruang hidup dan kesatuan matras serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Kemudian yang kedua, bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Ya. Kemudian, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang pertama, bahwa kekayaan Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, serta keperluan hidup sehari-hari harus merata di seluruh wilayah tanah air. Kemudian yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas dalam mengembangkan ekonomi. Ya. Selanjutnya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Nah, perwujudan Kepulauan Nusantara ini terdiri dari dua aspek. Yang pertama adalah bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Pri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keserasian kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Ya. Kedua, bahwa budaya Indonesia hakikatnya satu, sedangkan corak, kemudian ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Para peserta didik, selanjutnya adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan hankam. Ya. Yang pertama, bahwa ancaman terhadap suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia. Kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara.
sifat wawasan Nusantara sebagai geopolitik atau politik kewilayahan. Yang pertama yaitu manunggal. Manunggal artinya mendorong terciptanya keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam setiap aspek kehidupan atau astra gatra. Yang kedua utuh, yaitu menyeluruh, artinya menjadikan wilayah dan rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh serta tidak bisa dipecah belah oleh kekuatan apapun. Integrasi nasional dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada di dalam kehidupan sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, faktor-faktor integratif bangsa. Bangsa Indonesia yang ingin bersatu agar hidup kokoh sebagai bangsa yang berdaulat memiliki faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan, yaitu yang pertama yaitu Pancasila. Ya, ada 5 sila di dalam Pancasila. Kemudian yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Kemudian yang ketiga Sangsaka Merah Putih, yaitu bendera nasional Indonesia. Kemudian yang keempat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kelima yaitu Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Yang keenam yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Di sana pada saat itu seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia bersatu menjadi satu, yaitu Indonesia. Selanjutnya, nasionalisme sebagai konsep kelima. Ya, nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Paham nasionalisme mulai dikenal di Indonesia sejak awal abad ke-20. Saat berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo itu merupakan awal dari kesadaran nasional dan sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya, patriotisme sebagai konsep keenam. Patriotisme sebagai salah satu unsur nasionalisme merupakan sikap bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, cinta terhadap tanah air. Kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, menetapkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengukuhkan prinsip NKRI dan tidak sedikit pun mengubah NKRI menjadi negara federal. Berikut ini pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang NKRI. Yang pertama yaitu pasal 1 ayat 1. Kemudian yang kedua pasal 18 ayat 1.
1, ketiga pasal 18 ayat 2, kemudian keempat pasal 25A, dan kelima pasal 37 ayat 5. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh PPKI ini merupakan tekad bangsa Indonesia yang diinspirasi oleh Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Kemudian pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di sini negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di sini negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945, di sini NKRI merupakan sebuah negara kepulauan ya yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Pada pasal 37 ayat 5 Undang-Undang 1945, di sini khusus tentang bentuk negara. Jadi bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Selanjutnya di sini faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam memperjuangkan meraih kemerdekaan. Kedua, Pancasila. Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia karena Pancasila bersifat universal, berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini adalah inti dari semboyan ini adalah persatuan dalam perbedaan. Para peserta didik, demikian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan pada materi bab 6 untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama yaitu makna persatuan dan kesatuan bangsa. Semoga bermanfaat dan kita tetap sehat dan COVID-19 segera berlalu dari negara kita tercinta Indonesia. Demikian, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.